Halo, perkenalkan nama saya Arnolda Rosalia Lalus dengan NPM 2220110. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang strategi penanganan masalah stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara. Pertama, analisis masalah. Di bagian analisis masalah ini kita menjelaskan tentang pengertian stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin hingga anak berusia 2 tahun. Di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, stunting menjadi masalah yang sangat signifikan dan bersifat multidimensi. Yang pertama, karakteristik masalah menurut William N. Dunn. Dalam analisis kebijakan menurut William N. Dunn, masalah publik diklasifikasi menjadi 3 tipe utama, yaitu masalah terstruktur, masalah tidak terstruktur, dan masalah semi terstruktur. Dari penjelasan di atas, maka karakteristik masalah stunting di TTU dapat dikategorikan sebagai masalah tidak tipe utama, yaitu yang pertama, masalah terstruktur. Masalah terstruktur yaitu masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan dengan alternatif pembuat kebijakan terbatas. Nilai dari pemecahan masalah disetujui dan hasilnya lebih dapat dipastikan dengan tingkat probabilitas yang dapat diperhitungkan. Yang kedua itu masalah tidak terstruktur, yaitu masalah yang pemecahannya melibatkan banyak pembuat kebijakan alternatif pemecahan tidak terbatas. Nilai yang akan dikejar masih menimbulkan konflik dan hasil akhirnya sangat sulit diketahui dengan pasti karena tingkat probabilitasnya sangat sulit dihitung. Yang ketiga, masalah semi terstruktur, yaitu masalah yang pemecahannya melibatkan beberapa pembuat kebijakan alternatif, pemecahannya terbatas, nilai yang akan dikejar disetujui tetapi hasilnya tidak pasti dengan tingkat probabilitas yang sulit dan dihitung. Dari penjelasan di atas, maka karakteristik masalah stunting di TTU dapat dikategorikan sebagai masalah tidak terstruktur. Karena yang pertama itu penyebabnya melibatkan banyak aspek: kemiskinan, kurangnya asupan gizi, rendahnya pengetahuan ibu, praktik pemberian makanan yang keliru, minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi. Yang kedua itu solusi memerlukan intervensi dari banyak sektor dan aktor: dinas kesehatan, pendidikan, sosial, desa, tokoh masyarakat, bahkan keluarga. Yang kedua itu metode peramalan. Untuk memperkirakan atau meramalkan angka stunting di Kabupaten Timur Tengah Utara digunakan pendekatan metode peramalan teoretik. Metode ini tidak hanya melihat data sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor yang menyebabkan stunting seperti tingkat kemiskinan, pendidikan ibu, pola makanan anak, akses terhadap air bersih dan layanan kesehatan, serta program bantuan dari pemerintah. Pada Agustus 2024, angka stunting sempat turun menjadi 20,4%. Namun, setelah penimbangan berikutnya, angka itu naik lagi menjadi 25%. Dari 18.000 anak balita yang ditimbang, sebanyak 4.803 anak mengalami stunting. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kondisi penyebab stunting belum tertangani dengan baik. Yang berikut, yang ketiga, metode pengembangan alternatif menggunakan teorinya Patton. Dalam konteks penanganan stunting di Kabupaten TTU, pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan alternatif kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik lokal. 3 alternatif berikut dirumuskan berdasarkan hasil analisis situasi, data lapangan, dan potensi sumber daya yang ada. Yang pertama itu edukasi dan pendampingan gizi untuk ibu hamil dan balita melalui posyandu intensif. Yang kedua, pemberian makanan tambahan atau PMT lokal berbasis bahan pangan daerah. Yang ketiga, konvergensi program lintas sektor dengan pendekatan keluarga atau multisektor. Yang berikut, yang keempat, memilih alternatif dari alternatif kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik lokal. Yang paling pas adalah alternatif yang ketiga,
konvergensi program lintas sektor dengan pendekatan keluarga dipilih karena menyasar akar masalah serta secara komprehensif mengintegrasikan program lintas OPD, Dinkes, Bapeda, Dinas Sosial dan Pendidikan, Dinas PMD dan Dana Desa, memberdayakan keluarga dengan komunitas sebagai pelaku utama perubahan. Yang berikut B, analisis implementasi kebijakan. Dalam analisis implementasi kebijakan, model yang digunakan yaitu Van Meter dan Van Horn atau top-down implementation model. Model ini menganalisis implementasi kebijakan dengan memperhatikan 6 variabel. Yang pertama itu standar dan tujuan kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga karakteristik organisasi pelaksanaan, yang keempat komunikasi antar organisasi, yang kelima disposisi atau sikap pelaksana, dan yang keenam kondisi sosial, ekonomi dan politik. C. Evaluasi program. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga keadilan, yang keempat indikator evaluasi, dan yang kelima rekomendasi perbaikan. Dari materi kami disimpulkan, saya mengambil kesimpulan bahwa masalah stunting di TTU merupakan masalah tidak terstruktur yang membutuhkan pendekatan kebijakan terpadu, pemilihan strategi konvergensi lintas sektor berbasis keluarga dinilai paling sesuai dengan dukungan implementasi top-down, model dan evaluasi berkala. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, target nasional dapat lebih realistis dicapai dan kualitas hidup anak-anak TTU dapat meningkat secara signifikan. Oke, baik, inilah materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.